bagaimana cara mengatasi greenflation. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Greenflation ini adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada di jawabannya. Ini yang cukup keren sekali ya. Kalau kita lihat itu Mbak Puan Maharani itu sangat santai sekali. Sangat santai sekali ketika Gibran pada saat lalu menyebut orang yang tidak menggunakan AI akan kalah dan lain sebagainya. Dan bahkan seringkali Gibran itu mengatakan terkait AI dan lain sebagainya. Ya memang sekarang ini zamannya AI, tetapi itu harus dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan pengetahuan, dibarengi dengan kreativitas, dibarengi dengan nalar, logika dan lain sebagainya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk mendapatkan pelajaran AI dan lain sebagainya. Jadi memang harus ada dasar-dasar kreativitas, dasar-dasar terkait hak cipta dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal AI, ini Mbak Puan Maharani ternyata menjadi pembicara loh di Meta AI. Ini kan sangat keren sekali. Kalau kita lihat foto dari sini misalkan, bahkan welcome to Meta. Puan Maharani, Speaker of the House Representative Republik Indonesia. Ini kan sangat keren sekali. Tidak banyak gembar-gembor, tidak banyak ngomong, tiba-tiba menjadi pembicara di Meta AI, bahkan bertemu dengan petinggi Meta AI. Dan yang cukup keren, Mbak Puan Maharani tidak hanya berkunjung saja, bahkan juga ingin memberantas terkait judi online. Dan bahkan ini juga menghasilkan dukungan, mendapatkan dukungan. Semoga sajalah terkait kerjasama antara Mbak Puan Maharani dengan petinggi Meta AI ini, judi online di Indonesia itu bisa ditekan lah. Menurut saya ini sangat keren sekali. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, Puan Maharani temui petinggi Meta di AS bahas pemberantasan judol, lihat pengembangan AI. Nah ini sangat keren. Ya bisa saja pemberantasan judi online dengan melibatkan kecerdasan buatan ini. Bisa saja. Jadi tidak banyak omon-omon lah Mbak Puan Maharani. Tidak banyak omon-omon, langsung dieksekusi. Bahkan juga langsung bertemu dengan petinggi Meta di Amerika Serikat. Dan bahkan tidak hanya itu saja, juga membahas terkait isu terkini di Indonesia yang setidaknya uang masyarakat itu banyak kerugian terkait judi online ini. Dan akhirnya langsung bertindak cepat. Ya menurut saya sangat keren sekali. Dan ini kemungkinan Gibran kalau melihat ini pasti akan malu-malu kucing lah. Malu-malu kucing. Seharusnya yang menjadi pembicara itu minimal Gibran lah. Welcome to AI, Gibran Rakabuming Raka. Seharusnya seperti itu. Tetapi ini malah Mbak Puan Maharani. Padahal Mbak Puan Maharani itu jarang sekali loh gembar-gembor terkait AI dan lain sebagainya. Tapi ini sangat keren lah.
Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke kantor pusat Meta di Menlo Park, Silicon Valley, California, Amerika Serikat pada Jumat 13 Juni yang lalu. Meta merupakan perusahaan teknologi global yang menaungi platform media sosial populer seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Puan langsung disambut Vice President of Product Policy and Strategy Meta, Andy O'Connell. Puan didampingi WNI yang bekerja di sana, termasuk Head of Public Policy Indonesia of Timor Leste, Bernie Mustafa. Puan membahas jumlah isu penting mulai dari literasi digital, menguatkan demokrasi di media sosial, serta teknologi pemantauan dan pemblokiran konten berisiko seperti judi online. Puan tidak diajak berkeliling dan melihat fasilitas di Meta seperti teknologi terkini yang ada dan sedang dikembangkan hingga kemampuan blocking Meta. Sebagai negara dengan jumlah pengguna Instagram terbesar keempat di dunia, Indonesia perlu mendorong kebijakan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan kanal digital secara positif dan bertanggung jawab, kata Puan dalam keterangannya pada Minggu. Nah, bahkan juga Puan bahkan membahas setidaknya sejumlah isu penting mulai dari literasi digital. Nah, ini literasi digital sangat penting sekali ya, dimana saat ini Indonesia itu sangat banyak sekali ya informasi-informasi digital yang banyak sekali, tapi tidak ada literasi sama sekali. Ini juga sangat penting sekali, dan bahkan juga penguatan demokrasi di media sosial serta teknologi pemantauan dan pemblokiran konten berisiko seperti judi online. Nah, ini sangat keren sekali kalau menurut saya ya. Nah, bahkan setidaknya terkait kunjungan Mbak Puan Maharani ke kantor Meta, Google di AS, Puan puji dukungan buat RI perangi judol. Nah, ini juga sangat keren, sangat penting sekali lah dukungan setidaknya dari sini ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Thank you Bu udah wakili kami di sana. Semoga medsos kita jadi tempat yang lebih sehat, dipakai baik-baik dan bermanfaat ya. Semoga aku ada rezekinya lulus sekolah kerja di sana. Seru banget bisa main kantor pusat. Weh, gila, keren banget. Ini baru pemimpin masa kini. Semoga ke depan medsos lebih aman. Indonesia emang aktif banget ya medsosan. Saya lulusan SMK, bisa nggak sih ke sana? Meta tuh gede banget pengaruhnya buat dunia maya kita ya, seperti itulah. Kalau kita lihat pada saat lalu kan Gibran bahkan mengatakan manusia yang tidak pakai AI akan kalah dengan yang pakai AI, kurang lebih seperti itu. Tetapi kan harusnya Gibran langsung gerak cepat ya, bekerja samalah dengan Gemini atau bahkan langsung menyambangi di Meta AI dan lain sebagainya. Seharusnya langsung gerak cepat dan bagaimana caranya untuk meliterasi digital terkait perkembangan AI ini. Seharusnya seperti itu. Tetapi malah yang lebih dulu Mbak Puan Maharani. Mbak Puan Maharani bahkan langsung gerak cepat, dan bahkan tidak hanya terkait pembicaraan mengenai AI saja, malah juga bagaimana caranya memberantas judi online. Jadi Mbak Puan Maharani tidak omon-omon, tidak banyak omon-omon, langsung eksekusi ya. Bahkan kalau kita lihat Gibran juga tidak pernah merespon ya, seperti halnya di Raja Ampat yang pada saat lalu juga ramai penambangan nikel, dan bahkan juga ada sebagian tambang nikel yang merusak. Ya jelas merusak lah, apalagi isinya misalkan sampai 2047 pasti juga akan membawa kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Itu bahkan juga tidak ada komentar dari Gibran. Dan bahkan ketika ada 4 pulau di Aceh yang tiba-tiba dengan putusan Kemendagri berpindah di Sumut, itu bahkan Gibran juga tidak ada komentarnya sama sekali. Entah ada apa ini ya, Gibran selalu diam ketika permasalahan-permasalahan datang. Ya seperti makan bergizi gratis yang pada saat lalu diunggul-unggulkan Gibran, tetapi ketika ada permasalahan seperti keracunan, ada yang belum dibayar terkait makan bergizi gratis, tetapi juga tidak ada suaranya sama sekali. Prioritas Gibran itu apa sebenarnya? Saya juga sangat bingung sekali ya. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.